Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu pemesanan hotel. Oke, baik di sini saya akan kenalkan. Nama saya Dava Azmiatala dengan nomor induk mahasiswa 225520111110. Lalu di sini saya bersama rekan saya. Nama saya Muammar dengan NPM 225520111119. Oke, baik. Nah, di sini eh, yang pertama menjelaskan akan dari saya terlebih dahulu, dan di sini kan saya langsung share screen kan saja. Oke, sudah ada ya share screen saya, Muhammad? Ya, sudah. Lanjut, boleh. Oke, baik. Karena di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari awal. Oke, yang pertama di sini itu tentunya kita sisipkan ada mungkin bisa dibilang informasi header-nya itu ada di sini ada beberapa informasi. Selamat datang diam di hotel. Jalan kita masih panjang dan lain. Nah, di sini kenapa bisa jadi seperti ini gitu ya. Untuk dari desainnya sendiri itu kita buat di sini seperti biasa see out atau outputnya lalu kita berikan slash n lalu di sini ada double slash t. Nah, fungsinya agar tampilannya seperti ini. Jadi agar lebih rapi saja begitu. Oke, selanjutnya, nah di sini terdapat user input, yaitu di sini yang kita ketahui ada nama pemesan, lalu ada jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Oke, kita akan kembali ke source code-nya. Oke, source code-nya ada di sini. Sesuai dengan tadi output-nya, ada nama pemesan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Nah, tentunya nama pemesan di sini input-nya akan masuk ke customer, lalu kelamin di sini akan masuk ke JK atau jenis kelamin di sini, telepon akan masuk ke nomor HP, lalu CIN di sini, maaf, alamat akan masuk ke di sini yang terakhir, datanya akan masuk ke alamat. Tentunya sudah kita deklarasikan semuanya di sini ya, dari customer, dan di sini customer kita masukkan menggunakan tipe data char, lalu untuk jenis kelamin sendiri, AJK, di sini kita masukkan ke tipe data integer, lalu ada HP, nah di sini HP juga kita masukkan ke integer, lalu yang terakhir di sini ada alamat, kita masukkan ke tipe datanya char, gitu. Dengan tentunya dari customer dan alamat itu kita batasi atau maksimal karakternya sendiri itu 30, gitu. Yang di sini sudah saya input juga dengan nama pemesan, jenis kelaminnya L, nomor teleponnya sekian, lalu alamatnya. Lalu setelah itu kita akan ditampilkan yaitu pemilihan jenis kamar. Di sini ada 3 jenis kamar yang tersedia. Yang pertama ada Roma dengan harga 150.000, Martis dengan harga 500.000, lalu Masya dengan harga 750.000. Nah, di sini user sendiri disuruh untuk memilih tipe kamarnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada pemilihan tipe kamar. Oke, di sini kita akan kembali ke source code-nya. Nah, di sini ada pemilihan jenis kamar. Kita tampilkan dulu output dari setiap jenis kamarnya apa, dari ketiga jenis kamar tersebut. Oke, nantinya dari user memasukkan tipe kamarnya apa, tentunya datanya akan masuk ke di sini masuk ke kamar. Gitu. Atau di sini kamar kita deklarasikan, itu akan masuk ke integer di sini yang sudah kita sediakan di sini. Oke, kita akan lanjut. Oke, sudah memilih tipe kamar, di sini kita memilih tipe ranjang dengan 2 pilihan. Yang pertama ada single, lalu yang kedua itu yaitu double. Begitu. Tentunya dari masing-masing pilihan ini itu kondisinya berbeda. Dan di sini user juga disuruh untuk memilih pilihan. Jadi ada user input lagi di sini. Oke, nah di sini kita akan kembali ke source code-nya. Nah, seperti biasa kita tampilkan dulu output-nya dari pemilihan single dan double. Lalu berikut dari proses ketika user melakukan input jenis ranjangnya,
Nah, barulah di sini kita menggunakan if else, teman-teman. Oke, di sini menggunakan if else. Nah, di mana dari masing-masing tipe kamar dan juga ranjangnya, nah itu kita masukkan di sini di kondisi if else-nya sendiri. Nah, contoh yang pertama di sini jika kamar yang dipilih itu satu atau yang pertama, lalu ranjangnya satu, nah maka di sini tentunya akan masuk ke pemilihan yang pertama, itu dengan tipe kamarnya Roma, lalu dengan ranjangnya itu yang single, gitu. Jadi dari tiap-tiap pemilihan kamar itu pada kondisi if else-nya, nah di sini kita masukkan sekaligus begitu. Ya, jadi nanti ketika memilih tipe kamar satu, ranjangnya satu, maka ya di sini didapatkan kamar Roma dengan ranjangnya single. Lalu jika bukan, nantinya akan masuk ke kondisi yang lain di sini. Akan masuk ke else if. Oke. Nah, di sini karena saya memilih dengan tipe kamar satu, lalu memasukkan pilihannya itu dua dengan jenis ranjangnya itu double, maka sudah dipastikan akan masuk ke kondisi yang ini. Karena saya milih kamarnya satu, jenis kamarnya satu, lalu ranjangnya yang dua atau double kamarnya gitu. Oke, nah di sini ketika sudah kita masukkan pilihannya, nah di sini maka akan masuk ke proses yang namanya itu ada konfirmasinya di sini. Itu Anda milih kamar tipe Roma dengan ranjang double, kamar yang Anda pilih adalah Roma dengan double bed dengan harga 200.000 per hari. Nah, di sini kita akan masuk ke source code-nya. Oke, jadi berikut, nah akan masuk ke tampilan konfirmasi begitu. Jadi akan masuk ke sini. Oke, jadi nanti akan menampilkan dari N kamar, lalu dengan harganya, tadi tentunya harga yang sudah masuk di sini ya teman-teman ya. Sesuai dengan yang kita pilih, lalu di sini ya ada informasi per hari, atau di sini sudah sesuai ya teman-teman ya. Dengan harga sekian, gitu. Oke, lalu bagaimana jika dari user sendiri itu memilih di luar dari jenis pilihannya, baik kamar maupun ranjang. Nah, di sini saya akan kembali ke source code-nya. Ini kita sudah menyiapkan apabila itu jawabannya di luar dari jenis tersebut, itu nantinya akan ada muncul konfirmasi, yaitu mohon maaf, pilihan Anda tidak tersedia. Untuk kenyamanan, silakan mengisi data dari awal. Nah, di sini juga user itu bisa terdapat decision untuk user, apakah ingin mengulang dari awal, iya atau tidak. Dan di sini terdapat decision untuk user. Nanti akan, nah di sini adalah proses input usernya. Oke, jadi ketika user misal menjawabnya ya ingin mengulang dari awal, nah di sini kita masukkan agar bisa mengulang dari awal, itu kita masukkan pernyataan menggunakan go to. Nah, di sini tentunya juga kita sudah menyiapkan labelnya sendiri startnya di sini, sehingga nanti user akan mengulangnya dari awal lagi begitu. Dan di sini ada fungsi clear screen agar ketika user itu kondisinya itu true atau mengulang lagi prosesnya dari awal, nanti layarnya akan terhapus begitu ya, karena kan untuk data sebelumnya itu salah ya, sehingga nanti ada clear screen dulu agar data sebelumnya itu terhapus sehingga bisa mengulang dari awal, sehingga user itu tidak terganggu dengan data sebelumnya seperti itu. Lalu jika jawaban itu false atau akan masuk ke else di sini, maka nanti program akan terhenti dan cukup di sini menampilkan output yaitu terima kasih. Oke, begitu. Nah, selanjutnya di sini ada pemilihan tipe kamar. Dan mungkin di sini akan dijelaskan oleh Muhammad. Oke, baik, silakan Muhammad. Oke, selanjutnya untuk tipe kamar, saya share screen dulu ya. Sorry, Daf, bisa itu enable dulu. Oke.
Ya, di sini kita dipersilahkan atau diperintahkan untuk mengisi nomor kamar ya. Seperti ini outputnya. Kita di sini dipersilahkan untuk mengisi form atau pilih nomor kamar. Kita pilih nomor 1 sampai 100 ya. Kita pilih nomor 12 saja. Sorry. Nomor 12. Di sini juga tercetak. Silakan tentukan berapa lama Anda akan menginap. Jika menginap lebih dari 5 hari, diskon 2%. Untuk di source code, kita di sini dicetak, pilih nomor kamar, kemudian diinputkan nomor kamar ya, variabelnya. Kemudian dicetak juga, silakan tentukan berapa lama Anda akan menginap, kemudian diskonnya. Nah, untuk diskon ini, kita menggunakan if else, yaitu di mana jika lama lebih dari sama dengan 5, maka diskon 0,2 atau 2% ya. Jika tidak, maka diskon 0. Oke. Selanjutnya, kita isi dulu ini. Misalkan 1 hari saja ya. Kemudian, inputkan tanggal check-in ya. Kita inputkan dulu. Nah, oke. Di situ kan tertulis check-in dan check-out, berapa lama menginap, gitu kan. Di sini kita menggunakan deklarasi variabel juga, atau variabel juga, yaitu variabel check-in dan check-out. Nah, selanjutnya ditampilkan juga data yang telah kita isi. Seperti ini ya, datanya. Yaitu Muammar, Bandung, nomor telepon, tipe kamar, nomor kamar juga lama menginap ya, tanggal check-in juga. Kemudian dicetak juga harga per harinya dan harga kamar total bersama ranjangnya ya. Karena saya di sini menginapnya selama 1 hari, jadi diskonnya 0% atau tidak ada diskon. Tapi jika saya menginap lebih dari 5 hari atau 5 hari, maka di sini ada diskon 2%. Oke, selanjutnya kita ke ini aja ya, langsung ke uang muka. Bagaimana kalau misalkan kita bayar gitu ya. Kita bayar, itu harganya 200.000, kita bayar 300.000 aja deh. Oke. Nah, di sini langsung ada kembalian, dicetak kembali, yaitu 100.000, yang dimana biaya total kan harusnya 200.000, kita bayar 300.000, maka kembaliannya 100.000. Oke. Di sini source code-nya kita juga menggunakan if else, yang dimana kondisi total atau harga total lebih dari sama dengan uang muka, maka akan dicetak kekurangannya, berapa kekurangannya gitu ya. Tapi jika kita mengisi total lebih dari, maksudnya kurang dari uang muka atau uang muka lebih dari total, yang dicetak yaitu kembalian, yang dimana kembalian itu kurang dikali -1. Ini agar hasilnya tidak negatif ya, jadi angkanya tidak negatif. Oke. Nah, selanjutnya ada dicetak juga apakah pesanan sudah sesuai, kemudian kita diberikan opsi ketik Y atau T untuk tidak sesuai atau sesuai ya, tidak sesuai. Oke. Di sini source code-nya kita menggunakan if else juga ya. If else, if jawab T, maka sistemnya akan clear screen, sorry. Kemudian kita menggunakan do while, yang dimana do while-nya itu di atas ini ya, di atas ini sudah tertera. Dan jika kita jawab T, maka kita akan secara otomatis terclear screen dan mengulang dari awal. Oke. Tapi jika kita mengisi Y, maka nantinya program akan selesai dan tercetak terima kasih. Seperti ini contohnya. Misalnya Y. Oke. Program sudah selesai, langsung di exit atau di execute. Oke.
Oke, mungkin cukup dari saya. Mungkin Dava ada tambahan lagi. Oke, baik. Mungkin untuk penjelasan dari kami yang bisa kami sampaikan, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika terdapat mungkin ada salah kata yang kami ucapkan. Sekali lagi kami Ya. ucapkan terima kasih. Mungkin akan langsung kami ditutup aja ya, Mar ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga bermanfaat.